Ya, pemirsa, banjir yang merendam seluruh wilayah Aceh Utara sejak sepekan terakhir membuat ribuan rumah warga porak-poranda. Hingga kini pemirsa warga sangat membutuhkan bantuan logistik makanan karena belum ada bantuan masa panik dari pemerintah. Beginilah kondisi permukiman warga di Desa Blangperia, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Aceh yang porak-poranda usai diterjang banjir bandang. Bencana alam yang melanda desa ini merendam ratusan rumah serta 1.000 lebih keluarga terisolir. Banjir parah merendam permukiman warga secara tiba-tiba pada Rabu pagi. Kondisi arus yang deras pemirsa membuat warga kocar-kacir sehingga tidak sempat menyelamatkan harta benda milik mereka. Banjir yang mencapai 3 meter lebih membuat warga harus mengungsi ke tempat ketinggian. Bahkan ada juga warga yang terpaksa bertahan di pohon selama hampir 2 hari tanpa makan maupun berkomunikasi dengan dunia luar. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mencatat banjir parah yang melanda seluruh wilayah di daerah tersebut memporak-porandakan puluhan ribu rumah warga. Bahkan pemirsa hingga kini 78 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor Aceh sudah ada rekan Al-Mujawadin dan Muzakir. Kita ke Al-Muzawadin terlebih dahulu. Al-Muzawadin, dapat disampaikan posisi Anda saat ini sedang berada di mana dan bagaimana terkait dengan kondisi saat ini di lokasi Anda melaporkan Al-Mujawadin? Ya baik Anissa dan pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada. Hari ini saya mengabarkan tepat di Desa Lawi Penanggalan, Kecamatan Ketambe, di mana ini merupakan salah satu desa yang terparah diterjang banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tenggara beberapa hari yang lalu. Nah, tepat di belakang saya ini merupakan lokasi salah satu pesantren yang menyumbang korban jiwa yang meninggal dunia itu sekitar 10 orang. Dari data pertama, pemerintah daerah melalui BPBD menyampaikan terdapat 26 korban warga yang dinyatakan hilang. Namun hari ini terdapat 13 warga yang dinyatakan hilang tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Dua di antaranya itu merupakan kerangka manusia yang berasal dari Gayulus teridentifikasi oleh pihak polisian. Nah, selain itu terdapat juga sekitar 10 orang itu merupakan santri dari pesantren yang ada di Desa Penanggalan ini. Nah, untuk sejauh ini Anissa dan pemirsa Berita Satu, sebelumnya terdapat 11 desa yang terisolir. Kini pemerintah daerah melalui BNPB telah membuka jalur-jalur yang sulit dilalui. Saat ini terdapat 2 desa yang telah terbuka jalur hingga kendaraan roda 4 bisa mobilisasikan bantuan-bantuan ke desa-desa yang masih terisolir. Kini terdapat 8 desa lagi yang ada di Kecamatan Ketambe yang masih terisolir. Namun bantuan terus diupayakan sampai ke warga-warga yang terdampak menggunakan kendaraan roda 2 melalui jalur gunung. Begitu Anissa. Baik, Al-Mujawadin seperti Anda sampaikan ada 8 desa yang masih terisolir, belum dapat dibuka aksesnya, tapi sejauh ini apa yang kemudian menjadi kendala bagi BNPB maupun tim SAR untuk kemudian melakukan pembukaan jalur di 8 lokasi ataupun wilayah tersebut? Apakah memang karena keterbatasan waktu sehingga memang diperlukan satu persatu begitu ya bagi daerah tersebut, atau memang dari medannya yang juga cukup curam, cukup membahayakan, atau seperti apa? Baik Anissa dan pemirsa Berita Satu, dapat kita lihat bahwasanya di lokasi beberapa jalan yang saat ini berhasil dibuka itu masih banyak gelondongan kayu hingga batu-batu besar yang menutupi jalan sehingga menyulitkan alat berat
di mana beberapa titik lokasi ini selain dari material kayu dan batu, terdapat lumpur yang menyulitkan medan untuk kendaraan-kendaraan berat ekskavator untuk mengakses lokasi-lokasi tersebut. Begitu Anissa. Baik, Al Mujawadin, namun di lokasi Anda saat ini tampaknya intensitas hujan saat ini juga sudah mulai berkurang. Bagaimana pantauan Anda sejak malam tadi ataupun pagi sampai dengan siang hari tadi, Al Mujawadin? Ya, baik Anissa, terpantau dalam 2 hari ini cuaca di Kabupaten Jatinegara sudah mulai membaik. Kondisi air di beberapa di sungai yang di Sungai Alas yang ada di Kabupaten Jatinegara ini sudah mulai menyurut, sehingga mempermudah bagi pemerintah daerah sendiri untuk membuka jalur-jalur yang memang masih tertutup oleh material-material kayu. Itu Anissa. Oke, baik. Al Mujawadin, kalau begitu kita akan bergeser ke Muzakir yang berada di Samudra Aceh. Seperti apa kondisi di Samudra Aceh, Muzakir? Muzakir, silakan dengan laporan Anda. Karena di mana kondisi banjir sendiri yang beberapa hari yang lalu terjadi di Kecamatan Samudra ini berdampak cukup parah kepada warga. Bahkan banjir yang melanda dengan banjir bandang ini, kategori banjir bandang ini sudah memporak-porandakan lebih daripada puluhan ribu rumah warga. Di belakang saya ini saya gambarkan sedikit Anissa di Desa Blampria ini adalah rumah, salah satu rumah yang sebelumnya di paling bawah dan hingga saat ini sudah berdiri di di badan jalan dan tidak bisa dilalui oleh. Ini adalah merupakan jalan alternatif ataupun jalan lintas kecamatan yang dilalui oleh beberapa kecamatan, namun hari ini tidak bisa dilalui karena salah satu rumah yang sebelumnya dari bawah sudah diterjang ke atas dan hingga saat ini belum ada upaya dari apapun karena keterbatasan dari peralatan baik dari warga maupun dari pemerintah. Namun sebelumnya di Desa Blampria ini cukup ramai, cukup banyak ditemukan jenazah-jenazah korban banjir ini. Hingga saat ini pemerintah Aceh Utara sendiri sudah mencatat 78 orang korban meninggal akibat terseret arus. Daerah ini merupakan daerah yang cukup deras arus banjir, bisa dikategorikan ini adalah banjir bandang yang cukup terparah selama banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara sendiri. Anissa? Oke, baik. Kalau begitu, Muzakir, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan. Dan sebelumnya juga ada Al Mujawadin dari Kecambi Aceh yang sudah melaporkan informasinya. Terima kasih banyak rekan-rekan, selamat kembali bertugas.